Oke, kali ini kita akan membahas mengenai number atau angka pada pemrograman Python. Jadi, pada pemrograman Python itu ada beberapa jenis numerik, yaitu yang pertama ada integer, ada float, ada kompleks. Namun yang kompleks ini jarang sekali digunakan. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang integer, integer adalah sebuah tipe data yang terdiri dari bilangan bulat, baik itu bilangan positif atau negatif. Jadi kalau misalnya kita contohkan, itu ada 1, 5, 8, 10, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Nah, oke, kita langsung saja. Kita coba. Jadi kalau misalnya yang tadi saya jelaskan ada beberapa bilangan positif dan negatifnya, kita akan coba implementasikan ke dalam sebuah variabel di dalam Python. Oke, kita ambil contoh dulu untuk yang integer. Misalnya kita memiliki sebuah bilangan dengan value 8. Nah, ini ketika kita print bilangan. Nah, ini bertipe data integer. Jadi kalau misalnya kita lihat tipenya seperti ini. Nah, di sini akan muncul tipe datanya adalah integer. Lalu bagaimana dengan bilangan negatif? Kita ambil contoh sebuah variabel bernama bilangan negatif yang memiliki value adalah minus 6. Kita print. Nah, maka akan muncul seperti ini. Dan ini tipe datanya adalah integer. Jadi keduanya bertipe data sama, yaitu integer. Dan negatif. Oke. Sorry. Kita akan lihat tipe datanya. Oke. Nah, di sini memiliki tipe data yang sama, yaitu integer. Lalu yang tadi bilangan positif itu tipe datanya juga sama, integer. Lalu yang kedua adalah bilangan float. Oke, jadi kalau bilangan float itu adalah atau sering disebut juga dengan tipe data floating point atau real number, yaitu tipe data yang memiliki bagian desimal di akhir angka. Jadi kalau saya ambil contoh, ada 1,1, lalu ada 25,8, atau ada 3,5, itu adalah contoh-contoh tipe data number float. Oke, penulisan dalam Python pun sama dengan seperti yang kita tuliskan seperti biasa. Jadi kalau misalnya ada ada sebuah variabel namanya bilangan float. Misalnya kita ambil contoh 3,5. Nah, itu kita print. Oh, sorry, penamaan saya salah. Ulang. Oke. Di sini akan muncul bilangan float itu adalah 3,5. Oke. Nah, untuk tipe datanya kita bisa lihat. Nah, ini dia bertipe data float. Jadi yang membedakan dengan bilangan integer adalah di sini ada titik 3,5 di bagian akhirnya. Jadi kalau misalnya tadi bilangan integer itu adalah bilangan bulat, nah ini untuk menentukan bilangan desimal. Kalau untuk yang floatnya. Oke, kita ambil contoh lagi untuk bilangan float. Bilangan float, float. Kita ambil contoh bilangan float 2 misalnya. Ini ada 10,7. Kita print bilangan float 2. Oke, di sini akan muncul. Nah, bagaimana dengan bilangan float yang
negatif. Kita ambil contoh. Bilangan float negatif. Oke. Di sini ada minus. Misalnya 4,6. Oke, kita print bilangan float negatif. Nah, di sini bisa muncul juga minus 4,6. Nah, tipe datanya itu juga sama. Dia memiliki tipe data float. Oke. Nah, di sini tipe datanya float juga sama. Sampai di sini cukup jelas ya mengenai bilangan integer dan bilangan float. Perbedaannya seperti apa, penulisannya bagaimana, itu sudah cukup jelas. Nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Untuk melakukan operasi matematika sederhana sebuah number atau angka di dalam Python. Oke, kita ambil contoh. Misalnya ada sebuah angka, itu misalnya bernilai 10, lalu ada angka kedua itu bernilai misalnya 15. Nah, untuk operasi matematika di dalam Python itu sangat-sangat sederhana. Jadi sangat mudah. Jadi kayak kita belajar matematika seperti biasanya. Jadi kalau misalnya kita memiliki dua buah variabel angka dan juga angka 2, kita bikin sebuah variabel baru, misalnya hasil ada angka plus angka 2, lalu kita print value dari hasil, itu adalah 25. Jadi sesimpel ini untuk operasi matematika di dalam pemrograman Python. Nah, di lain itu diperbolehkan juga seperti ini. Langsung saja, jadi angka plus angka underscore 2. Oke. Nah, seperti ini contohnya. Jadi bisa juga kita tampung ke dalam sebuah variabel atau bisa juga langsung kita print. Nah, namun kalau memang misalnya akan diolah lebih lanjut lagi, itu lebih baik disimpan di dalam sebuah variabel. Jadi nanti si value hasil ini bisa kita olah kembali dengan operasi matematika yang lainnya. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Misalnya seperti ini. Ada hasil 2. Misalnya saya ambil contoh. Di sini ada angka minus angka underscore 2. Lalu kita print hasil 2. Maka di sini akan bernilai minus 5. Karena 10 dikurangi 15 itu adalah minus 5. Oke, itu untuk bilangan integer. Nah, lalu bagaimana dengan bilangan float? Sama seperti bilangan integer, jadi seperti ini. Kalau misalnya kita memiliki sebuah variabel bil float, misalnya 5,6. Oke, lalu ada bil float 2, itu bernilai 2,1. Lalu kita print, kita hasilnya dulu ya. Hasil bilangan float. Misalnya ada bil float ditambah dengan bil float 2, maka hasilnya adalah float. Nah, di sini muncul 7,6999. Oke, sampai di sini cukup sekian untuk pembahasan mengenai number pada Python. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya.